Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa khilafah yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kita yang kabar petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema ini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari pandangan Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Situasi tepi barat West Bank makin memanas setelah Israel melancarkan serangan ke wilayah tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, pasukan pertahanan Israel meledakkan kamp pengungsi Aqbat Jabir di pinggiran Jericho. Seorang warga bernama Mansur menyebut kamp menjadi sasaran karena saudaranya bernama Maher Shalon ditangkap dan dicurigai membunuh seorang warga Israel. Di dalam kamp tersebut ada istri dan anak-anak Maher. Orang-orang Israel datang hampir setiap hari sejak 7 Oktober, kata Mansur, seperti dikutip oleh The Guardian, Rabu 25 Oktober 2023. Menyaksikan pembantaian keji atas umat Islam untuk kesekian kalinya, para pemimpin dunia kembali bungkam. Mengapa mereka tidak segera mengirimkan ratusan ribu tentaranya untuk menggempur pasukan Zionis Yahudi? Apakah rakyat Palestina korban asobiyah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pembina Forum Tabayun, Kiai Abu Inah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Teman luar sehat? biasa. Yuk. Alhamdulillah, sehat juga ya. Kiai, sampai saat ini sudah ribuan kaum muslim di Gaza dibantai secara keji oleh Zionis Yahudi. Di medsos berseliweran foto-foto dan video-video mengerikan ribuan korban yang berjatuhan, termasuk foto-foto dan video-video anak-anak dan bayi-bayi yang amat penyayat hati. Banyak yang terluka parah dan belum berlumuran darah. Apakah besarnya korban dari warga Gaza akibat diam dan pasifnya para penguasa Muslim, Kiai? Ya, em, begini ya, kita amat sangat prihatin ya melihat fakta diamnya para pemimpin-pemimpin Muslim terhadap nasib saudara kita di Palestina. Em, Sebagian di antaranya memang menunjukkan kepedulian, tetapi kepeduliannya itu pada masalah-masalah cabang. Sedangkan masalah utamanya, akar masalahnya itu tidak pernah dicoba untuk diatasi oleh para pemimpin itu. Em, Seluruh penderitaan, kekurangan makanan, kemudian hilangnya tanah, hancurnya rumah, diboikot oleh Israel dan seterusnya, itu kan sebetulnya adalah masalah cabang. Masalah utamanya adalah bercokolnya Israel itu di bumi Palestina. Nah, sayangnya ketika semua persoalan penderitaan, kehinaan, penindasan itu dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, pemimpin-pemimpin kita itu tidak berupaya untuk menghilangkan penyebab utamanya, yaitu keberadaan Israel di sana. Keberadaan Israel itulah yang menjadi persoalan utama. Kalau persoalan utama ini diatasi, bisa diusir kembali, maka persoalan-persoalan cabang yang saat ini sedang menimpa dan sedang melanda saudara-saudara kita di Palestina, tentu saja dengan sendirinya akan hilang. Nah, padahal dalam tuntunan Islam, pemimpin itu, setiap pemimpin, ya sebagaimana dinyatakan di dalam salah satu sabda Nabi, al-imamu junnatun yuqatiluna min waraihi wa yuttaqobih, yang artinya pemimpin itu adalah perisai, di mana orang-orang berperang di belakangnya, berlindung di belakangnya. Nah, pada saat ini kita melihat bahwasanya pemimpin itu ternyata tidak betul-betul menunaikan tugasnya
memberikan himayah, memberikan perlindungan kepada saudara-saudaranya yang saat ini sedang menderita di Palestina. Selain itu, kalau kita ingat bahwa tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang pemimpin, jangankan penderitaan, hilangnya jiwa, hilangnya harta, hilangnya tumpahnya darah saudara-saudara kita di Palestina itu. Jangankan persoalan yang sangat berat yang mengiris jiwa kemanusiaan, ya, itu melukai, mencederai siapapun yang melihat penderitaan itu akan betul-betul terkoyak-koyak hatinya melihat penderitaan kita, penderitaan saudara kita di Palestina itu. Padahal di masa Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin itu harus melindungi segenap rakyatnya, sampai-sampai jangan sampai ada seekor anak kambing, ya, jangan sampai ada seekor anak kambing itu diterkam oleh serigala, apalagi ini adalah manusia. Nah, kita lihat fakta bahwasanya pemimpin-pemimpin kita, terutama di negeri-negeri Arab, di mana yang paling berdekatan dengan bumi Palestina, itu tidak memberikan himayah, tidak memberikan perlindungan, pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ini adalah pengkhianatan terbesar mereka terhadap umat Islam, pengkhianatan terbesar mereka kepada Rasulullah, dan tentu saja pengkhianatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beban dosa yang mereka tanggung itu amat sangat berat. Mengapa? Karena Rasulullah menekankan, ya, bahwasanya hilangnya, hancurnya dunia ini itu jauh lebih ringan daripada matinya seorang muslim. Padahal korbannya sekarang sudah tiga. Ini sungguh kita tidak terjangkau oleh akal kita. Hati kita betul-betul teriris itu, ya. Tidak habis pikir. Bagaimana bisa pemimpin-pemimpin kita, terutama di negeri-negeri Arab itu, tidak tergerak sedikit pun untuk melawan dan mengusir Israel. Ini sungguh jika didekati dengan pendekatan keimanan, dicoba dipahami dengan pendekatan persaudaraan, maka sikap dan tindakan para pemimpin-pemimpin Islam khususnya di negeri-negeri Arab ini tidak bisa dipahami. Ada apa, ya? Pasti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bersikap yang seharusnya. Nah, ini. Jadi memang fakta ini sangat-sangat memprihatinkan sikap yang ditunjukkan oleh para pemimpin-pemimpin. Begitu, Mas. Ya, ya, tadi kita sudah membahas kenapa sih para pengusaha Muslim dan Arab tidak bergerak sedikit pun untuk membela warga Palestina. Lantas mengapa mereka tidak segera mengirimkan ratusan ribu tentaranya untuk menggempur pasukan Zionus Yahudi ini, Kiai? Ya, yang pertama, ada satu pemikiran yang mencengkeram, kaum muslimin, terutama para pemimpinnya, yang itu menjadi sekat psikologis. Apa itu pemikiran yang mencengkeram kaum muslimin itu, terutama para pemimpinnya?
adalah sebuah pemikiran asobiyah, atau dalam bahasa sekarang itu dikenal dengan namanya sekat-sekat nasionalisme. Sekat-sekat nasionalisme itu menjadi penghambat, ya, menjadi penghalang bahwa seolah-olah itu adalah masalah domestiknya Palestina. Itu masalah bangsa Palestina. Palestina bukan masalah bangsa saya. Karena perasaan asobia atau nasionalisme itu sudah betul-betul apa namanya membatasi bahwa yang namanya satu penderitaan, satu masalah itu apabila menimpa bangsanya saja. Nah, dengan demikian akhirnya ini menjadi penghambat. Mereka tidak terketuk hatinya karena ada sekat psikologis ini. Ini yang pertama. Kemudian secara politis memang pemimpin-pemimpin kaum muslimin terutama di Arab itu mayoritas berada dalam bayang-bayang ketakutan terhadap Amerika. Kita tahu bahwasanya Amerika itu menjadi penyokong utama daripada Israel. Nah, ketakutan ini apa namanya secara lebih politis lagi, secara lebih taktis itu menyebabkan mereka khawatir kalau mereka membela Palestina mereka akan dihukum oleh Amerika. Kalau mereka ikut membela Palestina dengan mengirimkan pasukan, maka mereka khawatir akan kursi. Nah ini, jadi setidaknya ada dua faktor itu. Yang pertama adalah faktor asobia, faktor nasionalisme itu pemikiran yang menyebabkan mereka itu memandang masalah Palestina itu adalah masalah domestik Palestina sendiri. Dan yang kedua, secara politis, pemimpin-pemimpin negeri Islam, terutama di Timur Tengah, itu adalah kebanyakan takut kepada. Begitu, Mas. Baik, ya, ya. Apakah serangan atas sebagian kaum muslim ini pada hakikatnya merupakan serangan terhadap seluruh kaum muslim di seluruh dunia? Apakah upaya membela kaum muslimin di Palestina ini merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam dan bagaimana bentuknya untuk saat ini, Kiai? Iya, Masya Allah. Di dalam surat Al-Hujurat itu ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu satu saudara. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata ikhwah. Padahal ikhwah itu kalau dalam kebiasaan orang Arab sehari-hari sebelum mengenal Islam, ikhwah itu persaudaraan yang karena hubungan darah, karena hubungan kandung, ya saudara kandung itu ikhwah. Tapi kemudian ini dipakai secara luas, ya sehingga orang beriman itu bahkan melebihi melebihi kedekatannya saudara kandung. Padahal bukan saudara sedara, bukan saudara sekandung. Orang beriman itu dipersaudarakan karena ikatan akidah. Kemudian di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah menegaskan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahab. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman dan belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Lalu apa wujud terbaik daripada cinta kita kepada saudara-saudara kita di Palestina itu? Apakah dengan mengirimkan makanan, obat-obatan itu sudah dirasakan cukup bagi saudara-saudara kita Palestina? Padahal bagi rakyat Palestina memang kekurangan makanan itu masalah. Memang banyaknya yang terluka karena serangan itu juga masalah. Tetapi masalah utamanya adalah
keberadaan Israel di sana yang menjajah, menjarah, menumpahkan darah dan menghilangkan nyawa saudara-saudara kita. Maka dari sini seharusnya pemimpin-pemimpin Islam itu menyadari bahwa saudara-saudara Palestina itu adalah saudara seakidah, saudara dalam keimanan. Dan keimanan kita itu harus ada wujudnya, harus ada bukti. Begitu melihat mereka itu dibantai, dihina-hinakan, ditindas, dijarah tanah dan hartanya oleh Israel. Maka bentuk cinta terbaik untuk mereka adalah dengan menolong mereka dengan mengusir orang-orang atau pihak-pihak dalam hal ini adalah Israel yang telah menumpahkan darah mereka menjarah. Itu wujud kecintaan kita. Terlebih lagi yang paling diseru untuk mewujudkan cinta dengan bantuan pertolongan semacam itu adalah para pemimpin-pemimpin kita. Secara lebih khusus lagi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak layak menzalimi dan menyerahkan saudaranya kepada musuh. Kalau kita melihat fakta di Timur Tengah di sekitar Palestina, bagaimana negeri-negeri yang berada mengelilingi garis batas Palestina itu justru berdiam diri, bahkan menutup perbatasannya. Ya, beberapa hari sebelum ini kan belum dibuka. Ya, jadi jangankan mengirim militer untuk mengusir sang penjajah dan penjara, lawang untuk membantu memasukkan bantuan makanan dan obat-obatan itu pintu gerbangnya ditutup oleh pemimpin-pemimpin Islam itu. Berarti seolah-olah menyatakan menyerahkan saudara Muslim Palestinanya itu untuk dibantai musuh. Padahal Muslim itu bersaudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak layak menzalimi dan menyerahkan saudaranya kepada musuh. Sedangkan dalam faktanya ini seolah membiarkan Palestina untuk dibantai oleh Israel. Jadi sekali lagi, kalau masih ada keimanan di hati para pemimpin-pemimpin itu, harusnya bisa menghilangkan dengan keimanan itu bisa mengenyahkan, menghilangkan sekat-sekat asobiah itu. Dan yang kedua, bisa menghilangkan rasa takut para pemimpin itu terhadap untuk menolong saudara kita di Palestina. Demikian, Mas. Terakhir, eh Kiai, apakah faktor nasionalisme dan juga nation state menjadikan tak mudah bagi kaum muslim, khususnya tentara mereka, bahkan di negeri-negeri Arab sekalipun untuk berjihad di bumi Palestina? Dan apakah berjihad ini merupakan sebuah amalan yang utama, Kiai? Ya, Masya Allah. Ini kita sebetulnya merasakan. Ini seperti kalau kita menunjuk, oh ini loh laptop, persoalan yang sedang terjadi dan dialami oleh saudara kita di Palestina itu saat ini tidak hanya memprihatinkan bagi saudara-saudara kita Muslim seluruh dunia, orang-orang non Muslim saja saat ini itu dengan kemudahannya medsos itu ya saat ini itu bisa melihat betapa kejamnya, kejinya, sadisnya Israel. Nah, dengan itu pula kemudian mereka disuguhi fakta bahwa negeri-negeri kaum muslimin yang sudah tersekat-sekat nasionalisme itu menyebabkan tidak mampu dan tidak mau untuk menolong. Nah, itu fakta. Sekarang bagaimana tinjauan secara ilmiahnya? Apakah fakta-fakta seperti tadi itu kemudian didukung oleh pernyataan para ahli dunia? Apakah memang
nasionalisme itu apa namanya, um, um, apa ya, satu ide beracun yang kemudian menghancurkan kaum muslimin dan bahkan menghancurkan dunia ini. Di dalam sebuah buku yang judulnya The Changing Scenes of Life, ya, The Changing Scenes of Life, an autobiography, Sir John Gluck. Di situ dinyatakan ya bahwasanya nasionalisme adalah satu kecelakaan, sebuah malapetaka yang sengaja dibawa masuk dari Eropa dan dibawa masuk dari Eropa dan dimasukkan ke dalam dunia Muslim. Dan ini disebut sebagai sebuah malapetaka. Itu pada ditulis tahun 1956 buku ini. Dan bayangkan tahun 1956 ya itu sudah ditulis secara ilmiah oleh ahli dunia ini bahwa nasionalisme adalah sebuah malapetaka dari Eropa yang dimasukkan, dipasarkan dan dipraktekkan, dicekokkan kepada dunia Islam. Dan sekarang kita bisa lihat. Maka kejadian yang menimpa, peristiwa yang menimpa saudara kita di Palestina itu semakin menjadi bukti bahwa keberadaan nasionalisme itulah yang menjadi penghalang utama bagi negeri-negeri kaum muslim di sekitarnya untuk menolong Palestina. Ini dari sisi nasionalisme. Nah, padahal sebetulnya nasionalis Islam mengenal jiwa patriotisme, ya, di mana ketika sebuah negeri Muslim itu dijarah oleh penjajah, maka Muslim manapun terlepas jenis warna kulit, terlepas apa bangsanya apa, ya Muslim itu seharusnya terpanggil ya untuk melakukan jihad fi sabilillah untuk mengusir penjajah yang sedang menjarah dan menindas apa namanya entitas Yahudi itu ya, entitas Yahudi itu entitas Yahudi dan Zionis itu yang menindas saudara kita di Palestina itu seharusnya membangkitkan semangat jihad, ya semangat jihad kaum muslim di seluruh dunia. Tapi sayangnya lagi-lagi semangat jihad kaum muslimin yang sebetulnya masih terpelihara. Misalkan saudara-saudara kita di Afghanistan, saudara-saudara kita di Syria, saudara-saudara kita di Pakistan yang agak dekat dengan saudara-saudara kita di Mesir, itu secara apa namanya, secara non formal di bawah struktur dan tekanan negara itu sebetulnya masih hidup semangat jihad itu. Mengapa demikian? Karena kaum muslimin begitu betul-betul menyadari dan apa namanya memahami kemuliaan jihad. Ya, kemuliaan jihad ini betul-betul sudah nancep karena jihad adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Nah, mengenai kemuliaan jihad ini sebetulnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang sudah membahas tentang kemuliaan jihad ini. Dan ini insya Allah masih hidup, ya masih hidup di dalam benak dan hati sanubari kaum muslimin. Ini menjadi modal utama bagi kaum muslimin untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Tapi lagi-lagi Yun Sewu ini ya, semangat ya kaum muslim untuk menolong, membela saudara kita di Palestina itu saat ini masih terhalang oleh sekat-sekat nasionalisme ini. Coba bayangkan, negeri terdekat saja misalkan dari Afghanistan mau mengirimkan pasukan jihad ke
ke apa namanya ke Palestina itu memerlukan izin untuk melintas itu dari tiga negara. Sedangkan tiga negara ini eksis karena adanya sekat nasionalisme. Ini amat sangat disayangkan. Nah, ini semakin menjadikan fakta dan membuka mata kaum muslimin khususnya dan umumnya dunia bahwa ternyata penghalang utama dikerahkannya pasukan jihad ke sana itu adalah sekat-sekat nasionalisme tadi. Begitu Ustaz. Ya, baik. Matur nuwun Kiai atas penjelasannya. Semoga ini semua bisa memberikan pencerahan atas solusi nyata bagi problematika yang ada di Palestina. Pemirsa Khilafah Nus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Kiai Abu Inas. Dan semoga Kiai beserta keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baiklah pemirsa, Amin. semoga kita semua bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.